Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi di hari ini, Kamis 29 Mei 2025. Saya percaya tentu ada sukacita yang kita nikmati hari ini karena hari ini adalah hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, ketika di hari ini masih ada waktu dan masih ada kesempatan bagi kami umat yang percaya kepadamu. Ketika di hari ini bersama kami merasakan dan kami menikmati kemenangan Yesus Kristus, Engkau naik ke sorga. Oleh karena itu mengawali hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami bersama dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu untuk kami lakukan. Berfirmanlah bagi kami karena kami telah siap dan telah sedia untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari bersama kita membuka firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Sefanya pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai, seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela." Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di hari ini yaitu Tuhan Allah, pahlawan yang memberi kemenangan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidaklah mudah bagi kita untuk berhasil dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan diri kita sendiri dalam setiap perjuangan kita menghadapi berbagai pergumulan yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, sakit penyakit, relasi dalam keluarga, pun dalam tekanan pekerjaan dan berbagai persoalan di jemaat dan di masyarakat. Atau kita mengandalkan bantuan sesama yang tidak tepat. Nah, tidak selalu menyelesaikan masalah tetapi justru dapat menimbulkan masalah yang baru. Nah, kadangkala ketakutan, kecemasan, dan kebimbangan ini menghantui pikiran dan hati dalam kita menghadapi masalah. Sehingga jalan yang terbaik, jalan yang tepat, dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah kehidupan adalah melibatkan Tuhan Allah. Nah, oleh karena itu keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pembacaan Alkitab kita di saat ini, di hari ini berkata, "Janganlah takut, hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu." Nah, ayat ini menggambarkan ajakan kepada Yerusalem untuk jangan takut, jangan gentar ataupun cemas terhadap bahaya yang mengancam. Juga jangan kehilangan kekuatan, jangan kehilangan harapan dan semangat. Sehingga umat Tuhan harus kuat, harus bersemangat, dan harus berpengharapan. Sebab Tuhan Allah ada di tengah-tengah umatnya. Nah, ayat 17 memberikan alasan mengapa umat Tuhan harus menaruh harapan kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah disebut sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam bahasa Ibrani disebut Gibor Yosia. Nah, kata ini tidak hanya berarti kemenangan, tetapi juga menyelamatkan, melindungi, dan menolong. Nah, pahlawan itu adalah dia yang memiliki kualitas kepahlawanan, memiliki kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan yang luar biasa. Nah, ia ada di tengah-tengah umatnya. Sehingga Tuhan Allah juga membaharui Yerusalem dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena umatnya dan menyingkirkan malapetaka sehingga Yerusalem tidak lagi menanggung celah. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus,
Setiap kita, setiap orang yang percaya, tentu kita mempunyai masa lalu yang tidak selalu baik. Namun di sini Tuhan Allah mau membentuk kita jika kita bertobat dan jika kita melakukan kehendak-Nya. Dalam setiap usaha kerja dan pelayanan kita, pasti kita akan merasakan pembelaan, kita akan merasakan perlindungannya. Oleh karena itu mari sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita terus berpaut kepada Tuhan. Kendati hidup kita tidak akan pernah sepi dari persoalan, dari beban, dari tanggung jawab. Namun kita tidak sendiri karena Tuhan Allah selalu ada dan menjadi penolong, menjadi penyelamat, menjadi pelindung yang melepaskan kita dari bencana, dari kesulitan dan penderitaan. Ia memberi kemenangan kepada kita. Tuhan Allah juga membuat kita tidak menanggung celah, melainkan memberi sukacita sorgawi yang adalah tanda bahwa anugerah keselamatannya telah hadir di tengah-tengah keluarga kita pun pribadi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam permohonan doa, kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan bagi kami di hari ini. Dalam kami mengawali tugas tanggung jawab aktivitas kami telah diperlengkapi dengan kekuatan sorgawi. Ada firman-Mu yang menuntun dan menyertai kami untuk senantiasa hidup dalam sukacita iman. Karena kami telah dimenangkan, karena Engkau telah turun bagi kami, Engkau ada bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu kami selalu meminta hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga dalam keberadaan kehidupan ini kami mampu untuk melakukan yang terbaik. Kami mampu untuk melakukan segala hal yang berkehendak di hadapan-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus-Mu ada bagi kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mau mendoakan untuk jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu sampai mereka yang sudah lanjut usia. Dalam setiap aktivitas yang dijalani, dalam kehidupan di sepanjang hari ini, kami memohon penyertaan tangan Tuhan. Segala pekerjaan, segala usaha yang dilakukan, tugas tanggung jawab, pelayanan, pun pendidikan yang dilakukan. Biarlah ada keberhasilan yang mampu kami terima dan kami alami karena Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan, kuat sehat Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kemampuan dalam kami menapaki hari-hari kehidupan ini. Biarlah kiranya Tuhan berkenan atas semuanya itu. Kami pun mau mendoakan bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini ada dalam syukur sukacita karena hari ulang tahun pribadi, pun hari ulang tahun bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi sukacita mereka. Biarlah kiranya berkat Tuhan selalu teralami dan dilimpahkan bagi mereka yang merasakan sukacita iman. Pun kami selalu menopang di dalam doa Tuhan. Bagi anggota jemaat-Mu yang saat ini mungkin ada dalam pergumulan kehidupan, kesulitan, tantangan, mari Engkau tilik mereka satu persatu. Engkau memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya jalan-jalan yang terbaik selalu Tuhan bukakan bagi mereka yang ada dalam gumul kehidupan. Kami yakin dan percaya rencana dan rancangan indah selalu Tuhan berikan dan Tuhan perkenankan itu boleh teralami dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berdoa untuk gereja-Mu, Gereja Masehi Injili di Minahasa, memberkati gereja Maranatha Paselatan, setiap pelayan yang ada di gereja ini. Mari Tuhan, Engkau memampukan mereka, hikmat Tuhan berikan bagi mereka sehingga roda pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Maranatha Paselatan ini boleh berjalan dengan baik. Dimanapun kami pergi dan berada, tuntunan tangan Tuhan, lawatan tangan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk selalu like dan share dan terus kita ikuti channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.